Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Di session kali ini gue akan menjelaskan tentang daily candle liquidity atau likuiditas di candle harian. Nah, sebelum kita masuk ke real chart, gue akan jelaskan sedikit konsep dasar tentang candle daily. Jadi candle daily itu candle terbentuk dari satu hari atau 24 jam. Oke, mungkin teman-teman pada paham semua. Nah, di sini untuk masuk trade atau analisa dari candle harian atau daily itu, bagaimana high probabilitasnya dan bagaimana yang low probabilitas. Jadi ada beberapa skema yang akan gue jelasin. Oke, ketika market itu sedang bullish atau uptrend, nah, kita menandai di previous daily high atau harga tertinggi di hari sebelumnya dan harga terendah di hari sebelumnya. Ini bicara tentang bullish dulu. Nah, bagaimana yang probabilitasnya tinggi, yaitu ketika candle low di hari sebelumnya itu di sweep. Itulah likuiditas daily candle. Jadi low daily candle sebelumnya di sweep sama candle yang berikutnya. Atau kita bisa masuk ke time frame lebih kecil lagi untuk menunggu konfirmasi, untuk melaksanakan entry. Nah, tapi ketika kondisi market itu sedang bullish, kita coba untuk sell, ada juga yang probabilitasnya tinggi, tapi dengan syarat tertentu. Ketika daily high-nya yang sebelumnya itu di sweep sama shadow daily candle hari ini, nah, itu kemungkinan probabilitasnya tinggi, tapi kita tidak bisa target TP maksimum. Nah, kalau seandainya untuk entry market di market bullish, kan sudah jelas trend adalah teman. Tapi kalau seandainya bullish, kita bisa pasang target profitnya di swing high atau daily candle high sebelumnya ketika market bullish. Tapi kalau seandainya market itu bullish terus kita coba counter trend, kita sell posisi walaupun candle sudah di sweep, nah probabilitasnya berkurang, tidak maksimum. Jadi mungkin hanya sekitar 50% daily candle itu yang bisa kita ambil, itu udah maksimum. 50 atau 60% itu maksimum, dan itu pun ya 50-50 karena kita nggak tahu kondisi market, karena yang jelas market sedang uptrend. Dan sebaliknya ketika bearish, market ke bearish, nah, high probabilitasnya itu ketika daily high-nya itu di sweep sama candle saat ini. Nah, kita bisa entry sell di situ dengan target maksimum di daily low sebelumnya. Oke. Konsep dasarnya seperti itu. Jadi untuk melaksanakan entry-nya kita harus konfirmasi lagi di time frame lebih kecil. Time frame lebih kecil tuh di mana? Kalau di daily biasanya di 15. Di menit ke 15. Kalau di 5 menit ya sebenarnya bisa, tapi confirm utamanya tuh ya di 15 atau di 1 jam. Itu udah sangat bagus karena kita bicara tentang daily candle atau candle harian. Nah, nanti ketika kita mau entry multiple layer di time frame lebih kecil lagi, ketika di time frame 15 menit sudah confirm
ketika ini kita masih bicara bullish, ketika confirm harga menunjukkan kenaikannya ketika daily low candle sebelumnya udah di sweep sama candle hari saat ini. Ketika di sweep itu nunggu konfirmasi cok, change of character atau flip entry dan lain-lain. Ketika sudah konfirmasi, kita coba setup posisi di situ di candle 15 menit. Kemudian kita bisa untuk re-entry yang kedua dengan time frame yang lebih kecil untuk konfirmasinya. Misalnya di time frame 1 menit atau 5 menit. Nah, tapi dengan konfirmasi utamanya itu di 15 atau 1 jam. Tapi biasanya gue di 15 menit kalau daily candle. Oke, dan sebaliknya juga. Ketika trend bearish juga sama. Konfirmasi di time frame terkecilnya itu di 15 menit. Dan ketika kita mau multiplier lebih kecil lagi konfirmasinya masuk ke menit 5 menit atau ke menit 1. Tapi dengan confirm di 15 menit lagi. Nah, sebelum masuk ke real chart, di sini gue bahas dulu tentang skema dari daily candle liquidity atau likuiditas candle harian. Nah, di sini gue nggak bicara tentang market structure, karena market structure nanti akan di breakdown di time frame lebih kecil. Jadi satu candle yang dibahas hanya candle per candle dari satu hari. Oke. Nah, di sini di layar ini udah jelas bahwa market kondisi sedang bullish. Ini gua gambarkan skema bullish. Nah, di mana high probabilitas dan low probabilitas, nah itu kita akan tentukan nanti. Jadi ketika harga bullish atau uptrend, kita udah sepakat bahwa kita akan mencari posisi buy. Dan mencari konfirmasinya. Nah, ketika ini yang ini adalah daily high atau candle daily high sebelumnya atau PDH, previous daily high, dan yang bawah ini sebagai PDL, previous daily low. Oke. Nah, ketika market itu bullish, kita mencari konfirmasinya yang high probability adalah ketika candle berikutnya itu sweep atau break candle daily sebelumnya. Jadi misalnya seperti ini. Nah, ketika candle sebelumnya di sweep, PDL-nya di sweep sama candle berikutnya. Nah, di sini kita cari konfirmasi di time frame lebih kecil lagi untuk cari change of character, perubahan arah untuk bullish. Karena pasti harga akan turun dulu. Kalau digambarkan seperti ini ya, harga akan turun, kita cari konfirmasi change of character, baru kita entry posisi gitu. Mau change of character atau flip entry dan lain-lain sama aja, penting kita cari konfirmasi untuk melakukan posisi buy. Tapi kalau seandainya kondisinya seperti ini, nah ya kan nggak di sweep, kita nggak bisa menentukan buy di mana. Kalau seandainya kita mau coba cari konfirmasi di PDH sebelumnya atau previous dari daily high sebelumnya, ini low probability. Jadi kemungkinannya sedikit atau rendah. Nah, bisa kita masuk dengan probabilitas rendah. Kita harus nunggu konfirmasi sampai di benar-benar di low daily candle saat ini. Jadi kita nunggu dalam beberapa waktu yang kita nggak tahu pastinya kan, karena dalam satu candle ini 24 jam. Kalau mau tipe yang mantengin chart terus silakan. Tapi kalau kebetulan tipe gue hanya cari set and forget untuk konfirmasi. Beberapa kali gue cek, mapping sebentar, ada konfirmasi, sell limit, buy limit, itu gue pakai. Oke, jadi di sini merupakan low probability. Nah, di sini, di candle berikutnya, nah ini
yang disebut sebagai H probability. Ketika candle daily sebelumnya atau PDL, previous daily low-nya di sweep sama candle selanjutnya, ini akan menjadi probability. Kita bisa pasang target TP maksimum di PDH, previous daily high sebelumnya, atau PDH. Bisa target set di sini. Ketika ini konfirmasi sudah jelas di time frame lebih kecil di 15 menit, kita bisa entry posisi di sini dengan target maksimum di sini. Atau tergantung trading plan teman-teman semua. Nah, ketika ini kondisi sama, ketika harga turun dari candle berikutnya, nah kita kan belum tahu kapan candle ini low-nya di mana, kita nggak tahu. Nah, kita harus cari konfirmasi entry. Nah, di sini masih belum bisa dikatakan sebagai high probabilitas karena belum ada konfirmasi untuk sweep harga atau break dari candle sebelumnya, candle daily sebelumnya. Jadi yang high probability adalah di satu candle ini. Berikutnya, nah ini kan kita bicara tentang market bullish atau uptrend. Ketika di candle berikutnya dia terbentuklah di satu candle dan kemudian muncul candle berikutnya di hari berikutnya atau saat ini, misalnya saat ini hari ini candlenya terbentuk ini, kita bisa counter trend tapi dengan syarat high sebelumnya atau di PDH sebelumnya di sweep sama candle saat ini. Nah, ini kita cari konfirmasi. Kita cari konfirmasi di time frame terkecil yang ada di sini. Tapi kita nggak bisa menggunakan TP maksimum. Yang seharusnya TP maksimum di sini. Tapi ingat, ini kan kondisi market yang saya bilang tadi, bullish atau uptrend. Kita nggak bisa target maksimum sini. Walaupun seandainya ini gambarnya terjadi seperti ini, nah kita nggak bisa patokan seperti ini kecuali kita sudah punya data backtest dulu. Nah, kenapa gue bilang nggak bisa sampai maksimum? Karena ada data backtest gue pribadi yang probabilitasnya itu hanya ketika kita counter trend, nah sekitar 50% atau sampai 60% dari candle break sebelumnya, candle sebelumnya kita counter trend. Jadi kita bisa setting harga untuk TP-nya maksimum di ini sorry kebalik. Nah, maksimum di 0,5 di 50% atau di 60% candle harian. Oke, ini udah TP maksimum banget karena kita counter trend. Walaupun selayaknya kita trading follow trend, tapi tadi resiko dan trading plan setiap orang beda-beda, bagaimana cara kita masing-masing. Kalau gue kebetulan seperti ini. Oke, lanjut. Nah, di sini pun, nah di sini bisa dikatakan sebagai high probability karena PDH sebelumnya di break. Nah, tapi kita cari konfirmasi di kecil, di time frame terkecil. Sama yang gue bilang tadi, di sini kenapa buka nggak masuk dari setup trading plan gue, karena kalau seandainya satu candle ini panjang, kita harus mantengin chart terus menerus. Nah, kita harus cek bolak-balik. Nah, itu bukan tipe trading plan gue. Tapi kalau teman-teman tipe seperti itu nggak apa-apa. Ini bisa dikatakan high probability kalau kita tahu konfirmasinya, dan bisa dikatakan low probability karena kita capek mantengin target. Tapi yang jelas untuk bullish kita buy. Oke, lanjut. Nah, di sini juga bisa dikatakan sebagai low probability karena harga terus naik, ya kita nggak tahu sampai kapan naiknya itu. Kita harus cek lagi, balik lagi. Nah, ini yang bisa dikatakan sebagai abu-abu lah, gue bilang 50-50. High atau low probability-nya 50-50. Karena kita harus benar-benar mantengin chart, confirm di low time frame, konfirmasi di mana. Tapi untuk high probabilitasnya ketika bullish,
kita cari di previous daily low candle atau PDL-nya. Di sini yang benar-benar high probability. Di paling bawah. Di paling bawah. Ketika di paling bawah ini di sweep, ini menjadi high probability. Ketika PDH-nya di break, abu-abu, 50-50, bisa dikatakan sebagai high, bisa dikatakan low, bisa. Karena jelas kita bullish setup buy, tapi cari konfirmasi time frame kecil. Nah, untuk yang lebih safe, lebih aman, high probabilitas sepakat di PDL. Oke, previous dari low. Nah, jadi dari skema yang gue gambarkan ini aja hanya ada beberapa yang high probability. Jadi contohnya yang satu, di sini kita bisa pasang buy dengan target maksimum. Kemudian di sini termasuk high probability karena PDL-nya di break sama candle berikutnya. Kita cari konfirmasi di low time frame untuk cari setup buy dengan target maksimum bisa di PDH-nya. Di sini walaupun kondisi seandainya nanti dia prosesnya lama, tapi jelas buy di setup bullish. Nah, dan di sini ketika PDL-nya di sweep, kita bisa cari setup buy di confirm time frame terkecil. Nah, inilah yang dikatakan sebagai likuiditas candle harian atau liquidity daily candle. Nah, sama halnya ketika market bearish. Oke, ini market bearish. Ketika market bearish, dibalik. Yang high probability adalah ketika PDH, previous dari high-nya di sweep sama candle berikutnya, di sweep atau di break. Kita cari konfirmasi di time frame lebih kecil. Di sini yang tadi kita bilang, kita sepakat bahwa di sini sebagai low probability karena yang di sweep hanya PDL. Kita belum tahu konfirmasinya seperti apa. Kalau yang di PDH lebih enak untuk mengkonfirmasinya target jelas di PDL sebelumnya di sini. Jadi kita cari konfirmasi setup di sini untuk next setup next TP-nya di sini. Dan ini sama. Ketika ini PD hanya di sweep sama candle yang hitam ini, kita bisa cari setup di low time frame konfirmasi dengan target di maksimum di sini di PDL sebelumnya. Oke, dan ini pun sama. Kita bisa cari konfirmasi di sini untuk target maksimum di sini, atau tergantung trading bagaimana cara trading plan teman-teman, rulesnya. Oke, ini dasar atau penjelasan yang detail dari penjelasan daily candle liquidity. Nah, sekarang kita masuk ke real chart atau real market. Di sini kondisi terakhir di beberapa hari terakhir kondisi bullish. Kondisi market sedang bullish. Kita bisa coba cari mana candle yang merupakan high probabilitas untuk setup. Berarti untuk bullish kita cari setup buy. Untuk setup buy. Nah, ada hal lagi yang perlu gue terangin. Jadi seandainya trennya bearish, nah di sini yang gue terangkan di awal tadi, di sini bahas bukan tentang market structure, tapi daily candle, jadi per candle. Jadi ketika harga atau candlenya itu bearish beberapa candle, nah ini dikatakan market sedang bearish, kemudian market bullish, kemudian bearish, bullish. Jadi bukan seperti mappingan secara market structure. Nah, ketika market itu bullish, nah kita cari yang high probability. Contohnya mana? Nah, contohnya ini satu, ada contoh. Nah, di sini ada previous daily low
sebelumnya di sweep atau di break sama candle yang terbaru. Nah, di sini candle yang ini kita bisa cari konfirmasi. Kita bisa cari konfirmasi di lower time frame di 15 menit untuk kita cari setup. Oke. Di sini low probability untuk kita setup high probability untuk setup buy. Nah, untuk di sini ini low probability. Karena apa? Kalau seandainya kita cari konfirmasinya di PDH sebelumnya, kita jauh nyari konfirmasi di bawah. Kita nggak tahu harga ini kapan sampai bawah. Makanya kita cari untuk buy kita carinya low probability di sini. Tapi ketika ini candle ini di sweep, PDH-nya di sweep, hanya sweep sebagai shadow, ini bisa jadi high probability untuk sell, tapi tidak bisa target maksimum yang gue bilang tadi, nggak bisa di maksimum karena kondisi market sedang bullish. Nah, jadi targetnya hanya bisa di 50% dari candle harian atau di 60. Oh sorry, di sini. Berarti di sini. Di sini. Sini. Karena ini udah beda hari. Nah, di sini. Ketika ini di sweep, cari konfirmasinya untuk sell karena di sweep. Ini sepertinya news ini, panjang seperti ini. Nah, itu bagaimana cara trading plan teman-teman. Oke, di sini coba kita masuk ke lower time frame 15 menit. Oke. Nah, di sini tadi menjadi sebagai PDL, previous daily low. PDL-nya di sini. Nah, kita cari change of karakternya ada di mana? Change of karakternya ada di sini. Sorry. Di sini change of karakternya. Candle ini change of karakternya. Nah, ini adalah change of karakter. Ketika di sweep harga cari change of karakter udah berbalik. Nah, kita akan cari setup buy. Kita tunggu dulu konfirmasi, kita cari inducement. Nah, ini inducement. Nah, di sini bisa kita setup order block ini. Untuk nextnya kita bisa pasang buy limit. Di sini karena jelas change of karakter, harga berubah, kemudian ada inducement di sini, kemudian kita cari setup buy. Kita pasang limit karena ini udah jelas order blocknya valid. Kita pasang buy limit. Kita pasang buy limit dengan stop loss di bawah sedikit, target di atas, dapat target di previous daily high sebelumnya. Oke, ini termasuk salah satu sniper entry juga di time frame 15 menit. Untuk mau multiple entry, misalnya mau double layer dan lain-lain, 15 menit sudah confirm. Nah, kita bisa cari di sini, untuk yang lower time frame di 1 menit atau 5 menit. Itu bisa. Oke. Nah, simple dan berlaku untuk semua time frame, berlaku untuk semua pair. Karena tadi ketika candle daily pasangan low-nya konfirmasinya di 15 menit. Nah, ini udah sangat-sangat bagus. Oke. Coba kita balik lagi.
tuh ini harus sebentar. Oke, tadi kita ada setup di sini. Nah, untuk cari yang sell, oke yang terbaru aja, yang sell. Sweep candle ada. Nah di sini yang sell. Untuk yang sell, yang tadi saya bilang bisa dikatakan sebagai high probability. Nah ini di sweep, candle di sweep sama candle yang berikutnya. Kita bisa cari konfirmasi di lower time frame. Tapi kalau ini terlalu panjang, sepertinya bukan no setup karena terlalu banyak yang kita tunggu waktunya. Tapi kalau seandainya waktunya singkat, nah seperti ini contohnya. Nah, dia sweep sedikit, nah ini kita bisa masuk entry, cari di time frame terkecil, konfirmasi 15 menit. Kita untuk counter, ini untuk contoh counter trend. Untuk counter trend, nah ini di sini PDH-nya di sini. Ketika shadow-nya itu di break, kita cari konfirmasi di ini di sweep sama candle ini. Kita cari change of character, berarti change of characternya ada di sini. Low sebelumnya ada di sini. Nah ini tadi kita tandai sebagai PDL di sebelumnya. Nah tanda di sini cari konfirmasi. Ya, ketik ini konfirmasi udah sama karakter. Ini inducement. Ini inducement. Nggak diambil. Inducement nggak diambil. Nah, di sini ada inducement lagi terbaru. Inducement terbarunya ada di sini. Inducement di sini. Nah, kita bisa pasang atau cari konfirmasi di lower time frame di sini. Kita cari konfirmasi lagi. Memang butuh waktu atau tricky. Ketika dia nggak ada inducement, itu ngambil itu setup gue seperti itu. Gue harus cari inducement atau cari konfirmasi bahwa likuiditas sudah diambil. Nah, oke, ini sudah diambil likuiditas atau inducement. Nah, ketika harga drop, ini menjadi sebagai entry berikutnya atau order blocking sebagai next entry. Nah, targetnya di mana? Targetnya di gue bilang tadi, ketika kita counter trend kita nggak bisa banyak-banyak target, hanya bisa di 50 atau di 60% dari candle harian, candle sebelumnya. Nah, jadi di sini walaupun kita cari konfirmasinya di tengah, tapi setidaknya kita masuk setup, masuk dari trading plan atau trading rules yang kita buat. Kita pasang sell limit, kita tunggu. Nah, targetnya di 50 atau 60%. Di sini 60%, di sini 50%. Target pertamanya di 50%. Kita pasang sell limit kena 3,8 risk rewardnya dan maksimum di 60% candle harian sebelumnya di 5,3. Nah ini udah sangat-sangat powerful ketika kita counter trend. Tapi kalau lebih dari ini, nah itu resiko teman-teman semua yang tanggung. Untuk melaksanakan entry setidaknya teman-teman udah punya data backtest dulu. Nah, kenapa saya bilang 50-60%? Karena saya udah punya data backtest sendiri. Jadi penjelasan ini saya sampaikan berdasarkan riset pribadi, pengalaman pribadi
yang saya share teman-teman semua, semoga bermanfaat. Memang sedikit panjang videonya, tapi setidaknya teman-teman semua bisa paham, atau mungkin kalau ada yang belum paham bisa dicoba diulang beberapa videonya untuk cari konfirmasi change of character atau break of structure atau mapping structure secara detail, bisa dicek di video-video sebelumnya. Video ini gue akhiri, semoga bermanfaat. Bantu support, link ada di bawah, atau dibantu di like, comment, subscribe, di share untuk perkembangan channel ini ke depannya. Sama-sama profit. Kalau udah pernah MC teman-teman semua, stop MC, kita belajar sama-sama, waktunya profit. Stop MC, waktunya profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.